seringnya. Ya, itu ya. Jadi ayo kita next. Nah, kalau bicara masalah pemulihan, kenapa dibilang pemulihan ibu dan anak? Kalau dibicara pemulihan, berarti kan ada masalah, tuh. Ada masalah sehingga masalah itu apa? Masalah itu adalah ada kesenjangan, kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Harapan kita begini, tapi kenyataan. Harapan kita, nah doa kan semua begitu. Pertumbuhan iman kan selalu begitu. Ada kesenjangan, tidak sama dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita imani. Apa yang kita doakan gak pernah sama. Nah itulah kelebihan kita. Kita hidup oleh iman. Nah masalahnya kan di sini-sini aja. Ya, ini pernah saya sampaikan juga. Masalahnya di sini-sini aja apa nih? Coba. Nah, pekerjaan, masalah spiritualitas, tuh 6 dimensi: pikiran, mental, tubuh, kesehatan fisik, relasi dengan sesama, relasi dengan lingkungan hidup, relasi. Ini aja kok masalah-masalahnya. Iya tuh, setuju atau sepakat? Ini aja kan? Pastikan dulu, ini aja kan sebenarnya. Ini aja lingkaran kita ini, pergumulan kita ini aja selama kita masih hidup di dunia ini. Pasca kejatuhan Adam dan Hawa. Dan pasca setelah Tuhan menyerahkan dirinya dan menggantikan kita. Nah, problem kita kan peralihan antara menyerahkan diri kita, yakin kita bahwa Tuhan sudah kendalikan hidup kita. Kan ini masalah kita kan. Gampang kita antara menerima kenyataan hidup dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Gampang. Yaitu kita sudah tubuh perangkat dosa. Oke? Saya lanjut. Nah, kalau memang itu, mari kita berangkat kepada masalah anak. Kita harus tahu nih tahap-tahap perkembangan. Ini menurut Papilia ya, dan kawan-kawan 2008. Ini dibagi seperti ini. Coba dibaca dulu bahwa ada masa prenatal, ada masa bayi, masa batita, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa. Ya, masa dewasa awal itu 20 sampai 40. Masa dewasa tengah, middle age, 40 sampai 65 tahun. Masa dewasa lanjut itu 65 ke atas. Coba yang masa dewasa awal mana? Anak-anak tinggi-tinggi, banyak ya. Kalau masa dewasa tengah, banyak ya. Kakak ini muda sekali ya. Hah? Manggil ibu, muda sekali ya. Kelihatannya. Ya itu. Masa dewasa lanjut belum ada ya? Belum. Oke. Nah kita di antara dua ini. Ibu yang di antara dua ini itu complicated kalau tidak belajar masa prenatal ini. Gimana kita mau memahami anak yang kita kandung kalau kita tidak memahami juga masa kita? Tuhan bilang gini ya, dalam buku ini ya, mohon maaf sekali lagi kalau saya tunjukin, bukan karena saya mau bilang gimana, karena mumpung ini seminar judulnya, jadi boleh agak-agak nunjukin buku. Ini menuliskan tentang emosi. Saya baca di sini, saya banyak terbangun, terberkati. Saya ada beberapa saya bagikan memang sama teman-teman. Asal saya ketemu, saya bagikan gitu. Kemarin Putri yang ini. Kenapa? Di sini kelihatan, dibilang begini. Kamu jangan mimpi untuk kenal Tuhanmu lebih dalam dan berubah, bertumbuh dengan baik. Kalau kamu tidak mengenal dirimu, jangan mimpi. Maka Tuhan bilang, apa yang hendak, kemarin juga sudah saya bilang, apa yang hendak aku mau lakukan kepadamu? Artinya Tuhan mau bilang, kau sudah kenal gak apa sebenarnya masalah? Dan dijawab, Tuhan tidak ada yang menceburkan saya ke kolam, Tuhan tidak ada yang membawa saya, Tuhan semua cerita-cerita tentang penyembuhan semuanya keliru menurut Tuhan. Kau tidak membutuhkan itu, kau tidak membutuhkan itu, kau tidak membutuhkan itu. Kau hanya membutuhkan aku. Karena dia tidak kenal dirinya. Nah itulah kami kemarin ada kelas itu, mana dia? Saya ini dulu, mana dia? Ya Put, yang sama ibu-ibu ini. Ada beberapa thread kami sama Kak Ocha, pernah ada sempat ini konseling itu. Nah, saya taruh tujuannya apa? Ada beberapa kali harus bertemu. Setelah kita bukan ngomong, balik lagi ke yang tadi, balik lagi ke tadi. Jadi ada beberapa
memang kita harus masuk ke kelas begini untuk bertumbuh. Oke, saya disuruh Bu Yatina harus cepat katanya. Oke, nah ini masanya ya. Nah, coba saya mau tunjukkan begini. Bisa tunjukkan yang video? Saya jelasin dulu ya. Jadi inilah masa-masanya. Supaya kita berangkat dulu kepada yang dasar, naik ke atas. Ya, nih. Kok ininya gak ada? Tuhan bisa diulang. The beginning of human. Permulaan manusia. Ya, ini semua tahu, anak TK tahu. Tuhan menciptakan laki-laki dari debu dan tanah, mengembuskan nafas kehidupan. Jadilah manusia dinamakan Adam. Baru perempuan diciptakan dari salah satu rusuk laki-laki. Maka jadilah perempuan dinamakan Hawa. Ya. Nah, pada saat Tuhan menciptakan itu sempurna. Sempurna apa? Otak laki-laki perempuan diciptakan berbeda. Nah, hipotalamusnya aja ukuran laki-laki lebih 2,5 kali lipat. Coba baca pelan-pelan ya. Pada laki-laki sebagai pusat keamanan. Ini ya. Iya, cepat banget. Hipotalamusnya. Jadi dibilang hipotalamus itu di sini nih. Ini Kak. Kami juga diajari mana ya? Punya ini. Mana dia lampunya? Nah, ini yang tebel ini kalau ada di otak kita, coba pegang kepalanya dulu semua nih di sini nih. Ini nih ini otak kita ke sini, itulah bentuknya sampai ke belakang. Oke? Ada di tengah situ namanya hipotalamus. Siapa yang buat? Bukan saya. Bukan juga dokter, bukan. Nggak ada yang buat siapa kira-kira? Tuhan. Waktu dia bilang, aku menjadikannya sempurna. Jadi sekaligus mainin otak dibuat. Otak kita dibuat. Jadi jangan marah dulu. Memang begitu Tuhan yang ciptakan. Jangan marah sama anak, jangan marah sama suami, jangan marah sama diri sendiri. Udah begini. Tuhan yang ciptakan gitu. Jadi tidak kita tahu. Nah, hipotalamusnya lebih besar. Nah, ini ada perempuan 30% lebih tebal dari perempuan. Apa itu gunanya? Hipotalamus itu. Nah, itu. Dia itu apa? Minyak birahinya itu lebih banyak di laki-laki. Nah, terus. Corpus callosum. Laki-laki lebih tipis daripada perempuan. Laki-laki hanya mampu melakukan satu pekerjaan di waktu yang sama. Dia tipis. Tapi kalau perempuan tebal. Perempuan itu bisa, kalau lihat dosen saya itu ngajar dia sekali, kan udah tahu, udah ada tuh. Jadi enak memang langsung sambil masak, sambil ngepel, sambil gitu kan. Apa ini bisa? Inilah hebatnya. Coba, itu aja beda. Oke? Beda tuh. Makanya, maaf. Saya percaya yang lain juga sudah dewasa. Makanya sering gini, kita kalau berhubungan dengan suami itu fokus kepada kita karena dia nggak mau macam-macam, mikirin mana-mana. Tapi kita, kamu pasti nginget matanmu kan, kau ini kan, atau kita mikir jemuran kita di sana, ini sana, gitu, maka berantem. Tapi coba kalau kita sudah tahu nanti, kita nggak gitu lagi. Kita nggak marah lagi hanya karena dia gimana. Kau sudah ingat, pasti kau ingat mantanmu. Yakin aku. Padahal enggak loh. Dia nggak bisa. Banyak hal lagi yang berbeda. Yang diciptakan Tuhan ini berbeda, ya begitu. Nah, dan terus. Ini dulu, ini masih unik ini. Ini aja, ini sekilas ini saya buat. Ini buatan saya langsung nih. Karena saya dipulihkan di sini. Nah, ini matikan. Nah, otak manusia. Otak manusia itu kanan itu isinya ini ya, dilihat kan. Sekilas saja kita nggak mau jadi dokter juga, bukan. Yang penting kita tahu lah. Nah, otak kanan katanya Bu, ini ada gunanya ini untuk anak-anak. Kreatif, warna, visualisasi, intuisi, holistik, musik, bentuk, gambar. Tahu? Laki-laki, anak laki-laki, usia dia sampai 12 tahun, itu biasanya otak kanannya itu masih terus terpakai. Makanya ada anak-anak membaca tanpa mengeja. Dengan cara apa? Dia bikin mengeja itu dengan benda bergerak, pakai warna. Cepat dia baca. Ya, itulah hebatnya. Nah, kenapa kita harus tahu, Bu? Kenapa kita harus tahu, Kak? Ini supaya kita tahu. Oh, anakku ini kan laki-laki. Dia sering pakai otak kanan ini. Laki-laki lebih cenderung gitu, otak kanannya. Dia kreatif, warna. Jadi, kalau dia suka
ngotak-ngatik, jangan dimarahin. Itu yang bikin dia, kenapa ya mama ini susah ya aku. Itu yang bikin nanti, wah kumpul jadi gap. Nah, apalagi dengar nanti psikot. Nanti kalau dengan tahu ini, dengar di YouTube, nambah-nambahin kan. Dengar YouTube tentang anak, tentang ini. Kita nggak gini, banyak kali pun peraturannya ini, nggak kayak gitu. Tapi kita sadar bahwa itu ciptaan Tuhan. Ya, nah otak kiri ya langsung. Oke, dimatikan. Dia analisa kata-kata, matematika, fakta, syair, nyanyian, teratur, detail. Nah coba, perempuan lebih sering, walaupun kadang-kadang dalam satu tertentu, lebih sering perempuan pakai kiri dan kanan, sehingga dia bisa multitasking. Sambil ngomong, sambil masak, sambil apa, tapi laki-laki sulit. Makanya kalau dia nge-WA, dia fokus aja. Teruslah kau lihat handphonemu terus kau lihat. Enggak, dia memang karena nggak punya itu. Kalau kita bisa sambil ini, ya kenapa tadi apa, ya kenapa, enggak gitu. Bisa kita, jangan marahkan perempuan, laki-laki bisa harus begitu, karena dia otaknya ciptaannya begitu. Nah, kita mau marah sama siapa? Sama Tuhan. Begitu. Justru gini, kalau dia lagi main handphone, Pak makanlah. Nah, WA, ya kan? Pak makanlah, dia bilang, oke. Saya bilang, kok oke aja sih? Nggak ada yang gitu-gitu. Nanti itu banyak di YouTube. Nah kami di kelas diajarin itu, bahkan di scanning. Makanya itu enak sekali bersekolah, bukan karena mau keren-kerenan. Saya suka memang. Saya suka. Belajar itu. Iya. Semenjak setiap kali saya keluar kelas, kalau mengetahui ini, saya gini, kalau mulai suamiku kayak gimana, aku bilang, puji Tuhan, laki-laki ternyata suamiku. Gitu. Dulu kan saya marah kalau misalnya laki-laki itu kalau nyari, di mana ini? Ini loh, katanya. Padahal selaput mata laki-laki lebih sempit daripada perempuan. Makanya perempuan kalau naik mobil benci laki-laki di sampingnya kita. Kenapa? Awas pak. Udah tenang. Nah, sementara otaknya yang hero-nya itu muncul. Aku bisa loh aman di samping. Kuamankan kau. Kenapa nggak bilang Pak? Aku percaya kau di sampingmu aku pasti aman. Coba, kan harusnya begitulah pertenang. Ini saya menceritakan itulah gesekan-gesekannya. Itulah semua dari yang kecil-kecil. Pernah tahu bahwa kadang orang bercerai karena